صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Mata Hati Kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selalu berharap agar kesehatan dan keimanan kita dapat selalu terjaga. Untuk apa? Untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari sebuah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu memohon atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembahasan pada kesempatan kali ini, kami mengajak sahabat-sahabat dimanapun berada untuk dapat like, subscribe, dan juga komen, dan juga membagikan channel ini agar semakin bermanfaat dan juga menjadi jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita lupa bahwasanya setiap tingkah laku kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahjanu wa antum a'luna in kuntum shadiqin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita agar selalu bersikap kuat sebagai seorang muslim, bersikap selalu memohon pertolongan Allah dengan pola-pola yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan pola-pola dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bentuk syukur, dalam bentuk sabar, dalam bentuk bahwasanya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan dari keduanya itu terdapat kebaikan. Ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita dalam keadaan terpuruk pun, itu menjadi ujian bagi kita. Bahwasanya tidak mungkin manusia tidak melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diuji, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat kita, bahwasanya Allah akan memberikan sebuah hikmah di situ, pelajaran apa-apa yang selama ini belum kita ketahui. Mungkin dengan ujian itu, mungkin dengan segala sesuatu hal yang menjadi sebab kita untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Nasta'inu bisabri wassalat." Bersabarlah, memintalah kepadaku. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Bentuk pertolongan Allah tentunya banyak yang tidak dapat
kita sebutkan satu persatu. Dari mulai kita besar, dari kehidupan kita yang sederhana, dari berbagai ujian yang kita lewati, dari perilaku-perilaku yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, tentunya tak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola pertolongan Allah terkadang tidak dapat kita duga-duga. Pola pertolongan Allah terkadang tidak dapat kita sangka. Bagaimana Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari waktu yang tidak kita duga-duga. Bagaimana telah diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama dan juga diceritakan dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabi Musa ketika terjepit di antara lautan merah dan juga kejaran Fir'aun, tak ada tempat untuk memohon, tak ada tempat untuk meminta kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Apa yang terjadi? Laut terbelah menjadi dua. Kita anggap apa dalam kehidupan ini? Bahwasanya laut adalah masalah, kejaran Fir'aun adalah masalah, tapi pertolongan Allah maha luas dan maha tingginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan dari setiap permasalahan, dari setiap ujian yang kita lalui. Tentunya kita sebagai manusia, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak lain hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap gerak langkah kita, kita harus selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah satu kisah dikatakan bahwasanya seorang pemuda datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan berpakaian lusuh, memohon pertolongan kepada Nabi untuk didoakan. Agar apa? Agar beliau menjadi orang yang kaya, agar peliharaannya menjadi banyak. Lalu Nabi mendoakannya, sehingga doa Nabi terkabul. Tapi apakah itu menjadikan pemuda tersebut menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata ketika Allah berikan hajat dan maksud dari pemuda tersebut, malah dia lupa akan sholatnya. Malah yang biasa dia berjamaah di masjid, malah yang biasa dia datang pada shop yang paling depan, ketika Allah berikan ujian kepadanya, harta yang banyak, domba yang banyak, ternyata membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mata hati kita yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita dalam keadaan terjepit, kita dalam keadaan terpuruk. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita, tapi Allah hanya menginginkan bagaimana hamba-hambanya untuk selalu memohon kepadanya, karena hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung dan tempat kita memohon pertolongan. Innallaha maha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah adalah maha pengampun dan maha penerima tobat. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui channel ini menjadi inspirasi dan juga menjadikan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallah wa fatun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.